Niat silang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku, jumpa lagi dengan Pak Guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah ini terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Karena surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Adapun urutan surahnya yaitu ke-109 dalam Al-Quran. Nah, sekarang anak-anak tolong dibuka buku paket agama Islamnya ya di halaman pertama, yaitu tentang indahnya saling menghormati. Nah, ini berkaitan dengan surah Al-Kafirun tadi. Nah, ini ada burung Garuda ya, ada lambang-lambangnya, kemudian bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang artinya meskipun kita berbeda-beda suku, beda-beda bahasa, kemudian beda keyakinan dan agama, tetapi kita harus saling menghormati. Nah, kemudian kita ke halaman berikutnya, di halaman 2. Ini ada gambar seorang anak yang menunjukkan tempat-tempat peribadahan umat yang berbeda. Nah, perhatikan ya. Nah, yang pertama, nah ini ada gambar orang atau umat Islam menuju ke masjid, ya, menuju ke masjid. Kemudian yang kedua ada umat Kristen atau Katolik beribadahnya ke gereja. Kemudian yang ketiga ada umat Hindu menuju pura, kemudian Buddha ke wihara, dan yang terakhir Konghucu menuju kelenteng seperti yang ada di Sampokong. Nah, meskipun kita berbeda-beda agama ya anak-anak, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, tapi kita harus saling menghormati, harus saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana caranya menghormati dan menghargai itu? Nah, caranya adalah dengan membiarkan masing-masing umat itu beribadah sesuai keyakinan atau agamanya masing-masing. Kita tidak boleh mencela, tidak boleh menghina. Nah, seperti itu caranya. Akan tetapi, kita juga tidak boleh ikut-ikutan dalam ibadahnya umat selain Islam. Contohnya, ketika nanti ada hari Minggu ya, ada di gereja teman kita ikut-ikutan ke gereja, ataupun kita ikut-ikutan ke pura untuk beribadah, maka itu tidak diperbolehkan berdasarkan surah Al-Kafirun ini. Nah, berikutnya pengenalan tentang surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun adalah surat ke-109 di dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam Al-Quran itu jumlah suratnya ada 114. Nah, ini Al-Kafirun ini urutan yang ke-109. Nah, terdiri dari 6 ayat. Nah, ini dulu asbabun nuzul atau sebab turunnya ini adalah karena orang-orang kafir pada zaman Nabi, khususnya kafir Quraisy ya, itu mengajak beribadah bersama-sama orang Islam. Nah, maka ditolaklah ajakan orang kafir Quraisy ini oleh Nabi Muhammad SAW
berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Kafirun. Nah, kemudian mereka dipersilahkan untuk beribadah menurut ajaran agamanya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh dicampur adukkan antara peribadatan atau ibadah umat Islam dengan orang-orang kafir, seperti itu. Nah, surah Al-Kafirun ini tergolong surah Makkiyah, ya, karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Hijriah. Nah, surat Al-Kafirun ini turun sesudah surah Al-Ma'un. Dinamai surah Al-Kafirun karena orang-orang kafir itu diambil dari ayat yang pertama yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun, hal kafirun, al kafirun. Nah, itu adalah ayat pertamanya. Kemudian berikutnya tadi sudah membaca Al-Kafirun ya. Ini Pak Guru akan jelaskan tentang sedikit tajwid ya. Ini ada harokat. Yang pertama fathah itu di atas ya, harokat atau syakalnya. Kemudian kasroh di bawah. Kemudian dhammah itu hampir seperti wawu kecil yang ada di atas. Kemudian ada fathah tanwin, kasroh tanwin, kemudian dhammah tanwin, ada sukun, kemudian ada tasydid. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau tasydid dibaca double ya. Contohnya mim bertasydid. Abidum ma, abidum ma. Nah, jadi seperti double. Baiklah anak-anak, kita akan berlatih membaca surah Al-Kafirun. Nah, kita bahas dulu tajwidnya ya. Untuk di ayat pertama, huruf ya itu ada garis di atasnya seperti topi, itu dibaca 5 ketukan. Kemudian untuk ayat kedua, huruf lam itu juga dibaca 5 ketukan. Kemudian di ayat ketiga ada lam, kemudian ada mim, nah, itu dibaca 2 ketukan. Kemudian untuk antum, nah itu adalah bacaan ikfa, jadi ada nun mati bertemu dengan huruf ta, itu maka dibaca samar-samar. Jadi bukan dibaca antum, tapi dibaca samar antum. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ayat keempat, huruf lamnya itu dibaca 5 ketukan. Kemudian ada bacaan idgham bi gunnah. Nah, ini idgham bi gunnah ini huruf dal, kemudian bertemu dengan huruf mim. Nah, itu dalnya itu harokatnya dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Maka ini adalah hurufnya idgham bi gunnah, maka harus dibaca dengung. Jadi bacanya abidum abidum ma abidum ma. Nah, seperti itu, dengung. Kemudian ayat kelima ini dibaca nih ya, panjang yang huruf lamnya, kemudian huruf mimnya juga panjang. Ada antum lagi ya, seperti ayat yang ketiga tadi, sama. Maka ini hukum bacaan ikfa. Kemudian di ayat ke-6 ini ada bacaan apa ini? Idhar syafawi, yaitu lakum dinukum. Nah, itu dibaca jelas semuanya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, karena ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf dal, kemudian berikutnya ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Itu hukum bacaan idhar syafawi. Nah, kita baca ya sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la
أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kita ulangi lagi ya anak-anak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Kesimpulan, setelah mempelajari surah Al-Kafirun tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita harus saling menghargai perbedaan agama atau keyakinan orang lain. Tidak mencela apalagi menghina agama yang lainnya. Itulah yang disebut dengan toleransi beragama. Kemudian yang kedua, bertoleransi terhadap agama lain dengan cara membiarkan mereka beribadah sesuai caranya masing-masing. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh mencampur adukkan keyakinan atau akidah Islam, apalagi dalam masalah ibadah dengan umat lain. Akan tetapi jika itu semua dalam hal keduniaan, seumpama jual beli atau hal-hal yang bersifat duniawi, maka itu tidaklah masalah. Sekian ya pembelajaran dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.